wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Politeknik Kelapa Sawit Citrawida Edukasi dari program studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan ingin mempresentasikan tentang sifat fisik, karakteristik, sifat kimia, biologis tanah, proses pembentukan dan proses pengolahan dan pemanfaatan dan tempat penyebaran dan ciri khas tanah andosol. Kami dari kelompok 4 tanah andosol yang terdiri dari yang pertama. Perkenalkan, nama saya Ocha Amanda dengan NIM 202114030. Perkenalkan, saya Teguh Purkan Alfansyah dengan NIM 2021141028. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim Malikul Soleh dengan NIM 2021141025. Perkenalkan, nama saya Fahmi Firdaus, NIM 2021 14 002. Perkenalkan, nama saya Wali Ranti Samen, NIM 2021 14 004. Perkenalkan, nama saya Rendianto dengan NIM 2021 14 039. Baik, saya atas nama Ocha Amanda akan menjelaskan tentang karakteristik tanah andisol, yaitu tanah andisol menurut Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan pertanian ini ialah sebuah tanah yang mempunyai horizon amolik atau horizon A umbrik yang biasanya yang berada di atas horizon B kambik yang terdiri dari fraksi tanah halus dan sebagian besar tersusun dari abu vulkanik, bahan piroklastik fisik lainnya. Terus di Indonesia merupakan salah satu daerah vulkanis paling aktif di dunia yang mempunyai sekitar 129 gunung api yang tersebar di sebagian pulau Sudrajat. Aktivitas gunung api menghasilkan bahan piroklastik yang merupakan sumber bahan induk tanah vulkanis yang dalam sistem taksonomi tanah diklasifikasikan sebagai andisol. Luas andisol di Indonesia mencapai 6,5 juta hektar atau sekitar 3,4% dari luas daratan yang merupakan area pertanian yang penting terutama untuk tanaman hortikultura dan perkebunan. Andisol adalah tanah yang berkembang dari bahan vulkanik seperti abu vulkanik, batu apung, silinder, lava dan sebagainya, dan atau bahan vulkanik plastik yang fraksi koloidnya didominasi oleh mineral atau bisa dibilang soreng order. Andisol cenderung menjadi tanah yang cukup produktif terutama setelah diberi masukan amelioran seperti pupuk organik. Contohnya, andisol seringkali dimanfaatkan orang untuk pengembangan pertanian tanaman, pangan dan sayur-sayuran atau bunga-bungaan. Di Indonesia, andisol terbentuk dari lahar, tufa dan debu vulkanik berasal dari pegunungan bukit barisan di Sumatera dan daerah pegunungan di Pulau Jawa yang menjalar dari barat sampai ke timur. Pengolahan tanah misalnya pelumpuran 20 cm lapisan atas untuk padi, sawah dan mengubah siap fisik lapisan tanah, misalnya rapatan linda, bull density. Walaupun demikian terdapatnya lapisan dengan sifat tanah andik setebal paling sedikit 30 cm di bawah lapisan yang diolah tersebut akan menempatkan tanah tersebut sebagai andisol. Saya akan melanjutkan dari presentasi Ocha Amanda, yaitu sifat fisik tanah andosol. Tanah andosol umumnya pekat terhadap erosi. Produktivitas tanah ini sangat tinggi. Penggunaan terutama untuk tanaman, sayuran, kopi, buah-buahan, teh, kina, dan pinus. Tanah andosol mempunyai kekebalan kurang lebih dari 50 cm, berwarna coklat keabu-abuan, gelap sampai hitam. Tanah tidak memiliki sifat kandungan bahan organik yang tinggi, bobot isi rendah, daya menahan air tinggi. Total prioritas sangat tinggi, tetapi tanah ini juga bersifat gembur konsentrasinya, kurang praktis dan tidak lengket. Apabila tanah ini mengenai air, tanah ini akan bersifat minyak. Baik, saya Fahmi Firdaus melanjuti dari saudara Weliran tadi. Sifat kimia tanah andisol. Berdasarkan sifat kimia di dalam tanah andisol terdapat proses kimiawinya
Hal ini dikarenakan tanah andisol berasal dari material yang berada di sekitar gunung berapi yang mengalami pelapukan. Tanah andisol di Indonesia memiliki kandungan unsur Al yang sangat tinggi, karakteristik berdasarkan sifat kimianya. Permasalahan tanah andisol yang paling umum adalah nilai retensi fosfat yang tinggi, kurang dari 85% sehingga PEK tidak tersedia bagi tanaman. Sebagian besar fosfat terikat oleh koloid liat tanah sehingga P tidak tersedia bagi tanaman. Akibatnya petani menggunakan pupuk P dalam jumlah banyak untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Biologi tanah andisol. Yang pertama, memiliki populasi makrofauna dan mikrofauna. Yang kedua, memiliki struktur berongga sebagai ekosistem mikroorganisme dan hewan di dalam tanah andosol. Yang ketiga, terdapat ekosistem mikroorganisme dan bakteri penyubur tanah. Oke, saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan tanah andisol. Jadi proses pembentukan tanah andisol itu dia karena akibat erupsi gunung berapi yang berkelanjutan. Untuk warnanya tanahnya gelap kecoklatan, humus, gembur. Bila di tangan dia terasa agak licin. Dan pengelolaan tanah andisolnya, tanah andisol ini merupakan tanah yang cukup subur di Indonesia. Tanah utama yang banyak dimanfaatkan untuk perkebunan teh dan kopi, untuk tanaman hortikultura. Tanaman andisol ini juga berpotensi untuk tanaman musiman maupun tahunan. Selain itu, dapat untuk tanaman palawijaya dan padi ataupun untuk hutan lindung. Hal ini dikarenakan andisol merupakan tanah yang mengandung bahan organik cukup tinggi sehingga tanah tersebut cukup baik dalam penyediaan nitrogen bagi tanaman. Tanah andisol mempunyai gerasi dan porositas tinggi sehingga tanaman mudah berpenetrasi ke dalam tanah dan unsur-unsur hara berupa kation basat dan nitrogen cukup tersedia bagi tanaman. Andisol pada umumnya tersusun dari bahan-bahan vertikal lepas sehingga mempunyai permeabilitas dan akrasi cukup tinggi. Ketahanan penetrasinya cukup rendah, maka seharusnya pengelolaan tanah untuk budidaya pertanian tidak diperlukan lagi. Baiklah, saya Rendianto akan melanjutkan presentasi dari Teguh Furkon. Pemanfaatan tanah andosol karena dilihat dari sifat fisik dan kesuburan tanah ini banyak dimanfaatkan oleh orang untuk budidaya pertanian. Itulah mengapa mata pencarian penduduk di daerah umumnya terdapat andosol dapat digunakan untuk menanam padi, sayuran, palawija, tanaman perkebunan dan lain-lainnya. Untuk penyebaran tanah andosol sendiri biasanya terdapat dekat dengan Gunung Merapi, khususnya di Indonesia sendiri merupakan daerah yang terdapat cincin api. Banyak terdapat tanah andosol seperti daerah Bali, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku. Pulau Sumatera sendiri penyebaran tanah andosol itu tidak hanya pada daratan tinggi pegunungan, melainkan juga dapat daratan rendah mulai dari ketinggian 20 meter hingga 20 meter di atas permukaan laut hingga 1900 meter di atas permukaan laut. Pulau Jawa sendiri tanah andosol sekitar 1,6 juta hektar. Dengan kata lain, konsentrasi lebih tinggi daripada pulau-pulau lain termasuk Sumatera. Di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, berdasarkan ketinggian, tanah andosol
daerah Nusa Tenggara mulai dari ketinggian 550 meter di atas permukaan laut hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah yang terdapat tanah andosol sangat sedikit persentasinya jika dibandingkan luas total seluruh daratan. Di Pulau Sulawesi, tanah andosol dapat ditemukan di daerah Minahasa dan Gunung Tomohon di Sulawesi Utara. Selain itu terdapat pulau di Provinsi Sulawesi Selatan seperti daerah lereng Gunung Lompo Batang. Di Kepulauan Maluku sendiri merupakan wilayah Indonesia yang memiliki tanah andosol paling sedikit, penyebarannya sekitar Gunung Gamalama di Ternate dan Gunung Berapi. Baiklah, saya Abdul Halim Mantu Soleh ingin melanjutkan presentasi dari Abang Redianto. Ciri khas tanah andosol, apa yang bisa disebut andisol? Yang pertama, banyak mineral-mineral yang cukup dominan yang terkandung dalam tanah andosol. Bahan tefra mempunyai konsentrasi tinggi dan beberapa logam yang dalam kandungan andosol, yaitu aluminium, besi, mineral, dan Si. Mineral dominan lainnya yaitu beberapa immobile, ferrihidrit, dan oleisid dan alofan. Adapun ciri-ciri tanah andosol yang termasuk ciri khasnya, yang pertama tekstur yang berdebu, struktur tanah yang lemah, yang lapisan bawahnya berupa gumpalan. Yang ketiga, konsentrasinya gembur dan licin berminyak, dan warna tanah coklatnya kelabu sampai hitam. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 4 tanah andosol. Sekian, terima kasih.